Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri Colomadu, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri Colomadu, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri Colomadu. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, barokah serta hidayahnya, sehingga kita semuanya dapat menghadiri dan mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Negeri Colomadu pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kegiatan kita mulai, terlebih dahulu izinkan kami pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, doa. Keempat, sambutan. Kelima, penyampaian atau pemaparan materi diseminasi dari calon guru penggerak. Yang keenam, lain-lain, dan yang terakhir, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Negeri Colomadu kita awali dengan pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengawali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak, Ibu, dan hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu doa kepada yang terhormat Bapak Asmuni Fatah, Sarjana Agama, dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, marilah pada pagi hari ini atau sore ini kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Islam kami pimpin bagi yang berusaha bisa mengusahakan diri. Mudah-mudahan acara pada siang atau pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara diseminasi budaya positif ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu, ya Allah, kumpulkanlah pada kami inovasi dan teamwork yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas guna mengantarkan institusi kami SMA Negeri Colomadu menuju kejayaan. Berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kami. Ya Hafid, ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukan langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, ya Hafid, pertautkan tali kasih di antara kami sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan juga jadikanlah acara pada pagi hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara yang keempat yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri Colomadu yang dalam kesempatan pada siang hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala SMA Negeri Colomadu bidang Humas. Kepada yang terhormat Bapak Jasmanto Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ridho wa ni'ayah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada Bapak Ibu guru yang kami hormati, keluarga besar SMA Negeri Colomadu yang berbahagia, marilah yang pertama kali kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan berkah, rahmat, taufik, hidayah, nikmat dan ridhonya,
sehingga kita sekalian masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Negeri Jawa Timur. Selanjutnya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah bersorau, telah datang di kegiatan itu. Juga kami ucapkan banyak terima kasih sekali. Selanjutnya kegiatan aksi nyata diseminasi itu yang akan disampaikan langsung yaitu dari calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Marsono, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Itu kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, ide, gagasan atau hasil penelitian kepada kelompok maupun individu dari yang bersangkutan. Untuk itu kami keluarga besar SMA Negeri Jawa Timur sangat-sangat mendukung kegiatan itu. Nah, mudah-mudahan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Negeri Jawa Timur benar-benar bermanfaat dan barokah bagi keluarga besar SMA Negeri Jawa Timur. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Jawa Timur, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, wa ridho wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang kelima yaitu penyampaian atau pemaparan materi diseminasi dari calon guru penggerak. Kepada yang terhormat Bapak Marsono, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas kerawan panjenengan sami menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif tugas CDP yang saya dapatkan. Langsung saja Bapak Ibu, di kegiatan pemaparan materi ini yaitu di aksi nyata diseminasi budaya positif. Next. Ini profil saya yang mungkin tidak asing di panjenengan semua. Baiklah Bapak Ibu, sebelum ke lain-lain mengawali kegiatan kita hari ini yang dari pagi tadi kita sudah sedikit pontang-panting ke sana kemari yang kebetulan berbarengan dengan kegiatan P5 kelas 10, 11 dan 12, dan baik Bapak Ibu yang dari kesiswaan di kurikulum dan sebagainya ini berbarengan dengan kegiatan perencanaan arkas dan lain sebagainya. Bapak Ibu, monggo kita awali kegiatan diseminasi ini dengan hal yang menggembirakan untuk kita semua, yaitu mohon untuk senyum kepada teman terdekat kita. Ya cukup 30 detik saja, monggo. 1, 2, 3. Kasih senyum terbaik panjenengan untuk teman kita. Senyum, bukan tertawa, ya. Senyum, monggo. Silahkan senyum kepada teman-teman kita. Cukup. Alhamdulillah, ternyata dengan yang awalnya itu senyum ternyata bisa berubah menjadi tertawa, menjadi hal yang positif, energi yang positif kita untuk mengawali kegiatan kita di hari ini. Next. Bapak Ibu, yang berikutnya ini di forum diseminasi ini ada sebuah kesepakatan dulu. Di sana sudah saya contohkan bahwasanya kesepakatan apa yang perlu kita jalankan di forum ini. Saya di sana meminta 2 kesepakatan. Yang pertama adalah menghargai siapapun, dan yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik.
Nah, untuk yang lainnya monggo saya serahkan ke panjenengan semua, kesepakatan apa yang akan kita harapkan di kegiatan diseminasi ini. Monggo, mungkin dari Bu Hesti, Bu Benti atau yang lainnya, mungkin kesepakatannya harus ada teh atau apa, boleh, silahkan. Atau misalnya istirahat dulu 5 menit sebelum materi dan lainnya, dipersilakan. Monggo, Bu Hesti mungkin ada masukan kesepakatan kita apa mungkin gitu Bu. Ada istirahat, mungkin boleh dengan makan geden atau yang lainnya, boleh, silahkan. Monggo Bu Hesti, ada apa? Monggo apa saja boleh, silahkan. Monggo boleh saja, silahkan. Oke, setiap berapa menit dikasih ice breaking, monggo, biar lebih konsen, monggo ditulis Bu. Jadi ada ice breaking gitu nih. Nah, intinya ada ice breakingnya gitu. Ice breaking beneran atau ice breaking apa? Monggo boleh. Dari baris ini mungkin bisa menambahkan Pak Irwan, Bu Deni, Bu Dian atau Bu Arianti. Monggo, minta satu kesepakatan saja. Mungkin hadir sepenuh hati atau yang lainnya, monggo. Satu saja, apa Bu? Pak Irwan? Iya. Oke, diusahakan azan zuhur sudah selesai Bu. Monggo ditulis. Iya, azan zuhur sudah selesai. Iya, mungkin cukup itu nih untuk menghemat waktu. Monggo kesepakatan kita ulangi. Yang pertama adalah menghargai siapapun, yang kedua menjadi pendengar yang baik, dan yang berikutnya ada ice breaking. Oke, ditunggu saja nanti ice breakingnya. Terus yang berikutnya diusahakan azan zuhur itu sudah selesai. Oke, terima kasih. Next, Bapak Ibu, seperti yang sudah tampil di depan tadi, bahwasannya judul diseminasi aksi nyata hari ini yaitu budaya positif. Sebagai seorang guru yang baik, ini kita harus mempunyai 6 kriteria ini. Yang pertama ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Jadi di diseminasi hari ini kita akan mengupas 6 poin tersebut. Oke, next. Yang pertama ada disiplin positif. Oke, disiplin positif. 2 kata untuk disiplin positif, Bu Haryanti, apa Bu? Penjelasan sorry Bu, sebelumnya. Oke, 2 kata saja Anda sebutkan untuk disiplin positif. Misalnya apa itu Bu? Disiplin positif misalnya apa? Tepat waktu. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Tepat waktu dari SPP 2 kan Pak Anung. 2 kata untuk disiplin positif misalnya apa? Tertib berpakaian. Ada lagi 1 lagi. Ya? Perilaku attitude. Oke, terima kasih. Ya, next. Jadi Bapak Ibu, kita ambil benang merahnya bahwasanya untuk disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Next. Dan disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan juga disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, untuk itu
di dalam penerapan disiplin positif, di sini saya mengajak Bapak Ibu guru untuk sedikit mengingat tentang profil pelajar Pancasila. Oke, next Bu. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila yang sudah barang tentu Bapak Ibu guru yang lain juga hafal, karena sekolah kita di kurikulum Merdeka itu sudah dimulai 3 tahun yang lalu. Selamat tinggal KTSP begitu ya. Di dalam profil pelajar Pancasila ada 6 karakter. Yang pertama ada beriman, bertakwa, terus mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan yang terakhir bernalar kritis. Demikian untuk poin 1 kaitannya dengan disiplin positif. Next, yang berikutnya tadi bahwasanya guru yang baik yang pertama harus punya karakter disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Pertanyaan saya mungkin ke Bu Benti gitu nih. Bu Benti, apa kira-kira motivasi panjenengan datang ke sekolah hari ini? Apa Bu kira-kira Bu? Melaksanakan tanggung jawab sebagai Oke, melaksanakan tanggung jawab sebagai guru. Kalau baris ini satu dorongan ataupun motivasi kita datang ke sekolah itu apa Bu? Pak, monggo apa Bu Arianti? Motivasinya jauh-jauh dari Jawa sampai ke SMA Colomadu sekian puluh mil sampai ke sini. Kira-kira apa motivasinya ini? Ketemu anak-anak. Oke, boleh. Jadi ketemu anak-anak. Baik Bapak Ibu, apa sih sebenarnya motivasi seharusnya yang kita harus rasakan? Ada 3 motivasi. Yang pertama itu motivasi, yang 1, 2 itu masuk motivasi internal, sedangkan yang ketiga, kebalik ya, 1, 2 itu eksternal, yang ketiga itu motivasi internal. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi bisa saja kita datang ke sekolah hari ini mergo presensi. Nah, itu berarti masih motivasinya itu motivasi dari eksternal. Jadi wedi TPP-nya kepotong dan lain sebagainya. Iya, boleh kita. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Boleh, tidak dipungkiri juga bahwasanya memang kita datang ke sekolah itu memang untuk memenuhi hajat hidup keluarga kan begitu. Dan yang terakhir lah, ini yang paling utama Bapak Ibu, bahwasanya motivasi ataupun motivasi perilaku manusia untuk kita misalnya ini yang internal, yaitu bahwasanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, itu tadi untuk poin yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Next Bu. Poin yang ketiga yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini hal baru yang kita dapatkan di kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Ini di KTSP ataupun di kurikulum sebelumnya memang belum ada. Apa sih keyakinan sekolah ataupun kelas? Keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas itu adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ataupun kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Tadi kita sudah mencontohkan di awal bahwasanya di dalam sebuah forum pun kita juga perlu adanya kesepakatan. Misalnya keluar harus izin, datang tepat waktu. Jadi itu merupakan sebuah kesepakatan yang harus kita yakini di sekolah. Keyakinan sekolah ataupun kelas itu juga berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi pernyataan-pernyataan yang umum.
yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Oke, next book. Ini ada sebuah contoh keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Itu sama saja nih Bu, kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas saya, yaitu kelas 12 B2. Kesepakatan kelas di kelas saya itu yang pertama, memulai hari dengan selalu tepat waktu. Dan yang berikutnya itu pastikan membawa semua perlengkapan. Jadi perlengkapan itu harus lengkap. Dan yang berikutnya adalah bersikap baik dan menghargai semua orang dan seterusnya. Di sampingnya juga ada contoh dari keyakinan kelas di kelas lain yang sudah saya foto di kelas 11 tadi, di kelas 12 B1 kalau tidak salah gitu. Itu beberapa contoh untuk keyakinan sekolah ataupun kesepakatan kelas. Next. Oke. Mungkin kita sudah produk bergembrobjos ria seperti yang tadi di kesepakatan forum kita, bukan kesepakatan kelas nih. Nah, ini ada ice breaking. Dan ini ice breakingnya monggo Bu diedarkan. Ini ice breaking beneran. Monggo silakan diambilkan untuk minumnya ini. Monggo Pak, tolong dibagikan untuk ice breakingnya. Kita bisa break sebentar nih. Jadi ice breakingnya break beneran gitu nih. Terima kasih. Dingin atau dingin aja? Habis ini.
Ini. Cukup ya Bapak Ibu, yang mungkin di kesepakatan kelas bisa kita tambahkan di sana tadi boleh sambil makan dan minum, itu boleh. Setuju ya? Oke, boleh. Lanjut next. Kesepakatan. Poin yang keempat yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Mungkin ini tidak saya lempar karena panjenengan sedang sambil makan minum boleh, monggo. Ini saya bacakan saja apa saja kebutuhan dasar manusia itu. Nah, ketika seorang murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kesepakatan tadi, itu melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, next. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir ada kesenangan. Ada sebuah contoh Bapak Ibu. Ini kasus yang saya alami di kelas B2, yaitu saya sendiri sebagai wali kelas 12 B2 itu sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid saya yang bernama Akib. Nah, beberapa anak ini telah mengeluhkan Akib yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti yang saya alami tadi, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Terus menurut Anda, kira-kira alasan Akib melakukan itu apa? Begitu ya. Kita lanjut. Nah, ini alasan yang pertama. Misalnya begini. Jadi bisa jadi Akib itu lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang si Akib ini diusahakan dipenuhi adalah tadi ada beberapa alasan. Berarti ini merupakan alasan untuk kebutuhan hidup. Next, bisa jadi alasan Akib yang kedua. Alasan Akib yang kedua yaitu dia merasa senang temannya memperhatikan dia. Nah, dengan dia teman-teman memperhatikan dia, ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya ini dia merasa apa? Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa yang diterima. Jadi ini yang alasan yang kedua. Next, alasan yang ketiga bisa jadi karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Akib sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Gitu. Terus alasan Akib yang keempat, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Nah, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka dengan hal itu Akib sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi Akib ingin bebas. Mungkin dari rumah Akib bekalnya nasi goreng ataupun mie telur, sehingga dia ingin bebas minta pada teman-temannya. Alasan
alasan yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja, jadi iseng-iseng tok aja. Dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, maka berarti Akib sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Itu untuk poin yang keempat. Lanjut kita ke poin yang kelima. Poin yang kelima yaitu ada posisi kontrol restitusi. Nah, ini mungkin ada Pak Guru PKN. Ini restitusi itu apa, saya kira tahu begitu. Apa itu restitusi? Ya, poinnya restitusi itu hanya pendek kata, restitusi itu ganti rugi gitu aja nih. Jadi misalnya kita melakukan kesalahan apa, ganti ruginya apa, gitu nih. Timbal balik. Oke. Untuk posisi kontrol kita sebagai posisi kontrol restitusi ada 5 posisi. Yang pertama, kita sebagai guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, kira-kira kita nanti ada di posisi mana? Dan posisi yang terbaik sebagai guru itu seharusnya di posisi mana? Apakah penghukum, merasa bersalah, ataupun sebagai manajer? Oke, next. Nah, ini 5 posisi kontrol tadi nih. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya ambil contoh satu saja. Untuk yang penghukum, misal guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus kalau membuat merasa bersalah, maka dia akan berceramah dan dia mengatakan seharusnya kamu seperti ini, saya kecewa dengan kegiatanmu, dan lain sebagainya. Kalau sebagai teman, maka kita akan mengatakan bahwasannya kita akan mencari tahu alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kita mencari-cari alasan untuk muridnya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat yaitu pemantau. Maka kita akan menghitung dan mengukur seberapa tinggi tingkat kesalahan siswa tersebut. Dan yang terakhir yaitu sebagai manajer, maka kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sebab siswa tersebut misalnya terlambat, maka kita akan mencari tahu alasan-alasannya. Itu salah satu contoh saja. Untuk yang lain nanti bisa kita sampaikan di lain waktu. Dari kelima posisi kontrol tadi, maka posisi terbaik kita sebagai guru itu bukan sebagai teman, juga bukan sebagai penghukum, ataupun malah kita membuat siswa itu merasa bersalah. Tetapi posisi terbaik guru yaitu sebagai manajer, begitu. Next, Bu. Next. Ya, ini posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Ini guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Terus selain itu juga posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas pada diri murid. Itu poin yang kelima. Sampailah kita pada poin yang terakhir, Bapak Ibu. Seperti kesepakatan kita usahakan sebelum dulu sudah selesai. Ya, alhamdulillah kita sampai pada poin yang terakhir, yaitu ya, Bapak Ibu, kita sampai di poin terakhir nih. Alhamdulillah seperti kesepakatan kita bersama tadi bahwasanya sebelum dulu kita usahakan sudah selesai. Ini poin yang terakhir yaitu ada segitiga restitusi. Next. Tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas, terus yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir ada menanyakan
keyakinan. Ya, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa pembuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi menstabilkan identitas di sini Bapak Ibu sebagai salah satu contoh, kita bisa mengatakan kepada siswa, kepada murid bahwasanya itu perbuatan yang manusiawi. Sebagai guru pun saya yakin juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Jadi kita mensejajarkan bahwasanya kesalahan tersebut bisa saja kita lakukan. Next, sampai di validasi tindakan yang salah ya. Jadi validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid ataupun anak. Contohnya yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain ataupun yang baru. Ataupun yang terakhir, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya. Next, menanyakan keyakinan. Untuk menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, contoh-contohnya misal apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tadi ada kesepakatan kelas tadi. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan seperti itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pemaparan diseminasi saya, sedikit mengingatkan bahwasanya tadi ada 6 budaya positif yang sudah kami paparkan. Yang pertama ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Marsono, sarjana pendidikan yang telah memberikan materi dengan luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang ke-6 yaitu lain-lain. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, memberikan saran atau masukan, kami persilahkan. Monggo silakan Ibu Haryanti untuk memberikan pertanyaan, saran atau masukan. Pemaparannya tadi sudah cukup jelas. Cuma ada pertanyaan menggelitik dari saya ya. Sebenarnya seberapa penting sih Pak penerapan disiplin positif di sekolah itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo biar nanti lebih efektif, mungkin sekalian nanti bagi Bapak Ibu yang memberikan atau yang mau bertanya atau memberikan masukan atau saran, ada 2 atau 3 kami persilahkan, nanti setelah itu baru akan ditanggapi oleh Bapak Marsono. Monggo Pak Irwan Irfai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan saran untuk diseminasi kali ini. Menurut saya penyampaian materinya pada kali ini sangat bagus dan lengkap, menarik, dilengkapi dengan SPP yang maksimal.
Kemudian semoga terus tetap diadakan kegiatan di Sirnas ini, terutama dalam bidang perubahan pendidikan mengenai cara menghadapi masa depan, dan kegiatan di seminasi ini benar-benar telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin satu lagi, monggo silahkan. Monggo Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, bagaimana strategi Bapak Marsono dalam menerapkan disiplin positif di kelas Anda? Kemudian bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda setelah adanya penerapan disiplin positif tersebut? Terima kasih. Monggo Bapak Marsono untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan, saran maupun masukan dari Bapak Ibu guru yang tadi sudah disampaikan. Silakan. Yang pertama saya menanggapi masukan dari Pak Irwan dulu tadi, bahwasannya semoga ada diseminasi seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga kedepannya memang materi-materi itu bisa, yang ada di CGP itu bisa sampai ke kita semuanya. Insya Allah Bapak, nanti kita realisasikan untuk kedepannya diseminasi untuk materi-materi berikutnya. Yang berikutnya tadi dari Ibu Haryanti, pertanyaannya tadi apa Bu tadi Bu? Oke. Seberapa penting penerapan disiplin positif yang ada di sekolah? Ada beberapa hal yang penting yang kita peroleh, kita dapatkan di dalam penerapan disiplin positif. Yang pertama itu jelas tentunya menciptakan lingkungan yang aman, mendorong perilaku positif, mengajarkan tanggung jawab, terus juga mengurangi perilaku menghormati siswa satu dengan yang lainnya, termasuk salah satu bentuk penghormatan kita kepada siswa kepada Bapak Ibu guru yang lain. Dan yang terakhir bisa juga ini merupakan mengurangi tingkat drop out di sekolah kita. Demikian Bu Haryanti, semoga tidak puas dan nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Dan pertanyaan yang kedua tadi dari Budian, strategi apa dalam yang diterapkan untuk menanamkan disiplin positif? Seperti yang sudah saya yakin ini sudah kita terapkan bersama, sudah pernah kita laksanakan bersama. Jadi untuk penerapan disiplin positif ini kita berusaha menerapkan kesepakatan yang sudah disepakati bersama murid. Hal ini dilakukan dalam aksi penanaman disiplin, tentunya dengan memberikan contoh yang baik dari kita, sehingga dari contoh yang baik ini hasilnya ini akan cukup efektif, meskipun murid-murid harus selalu diingatkan terhadap kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Demikian Bu Dian. Luar biasa penjelasan yang sangat komplit dari Bapak Marsono, Sarjana Pendidikan. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita tutup kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Negeri Colomadu pada siang hari ini, izinkan kami pembawa acara menyampaikan pantun terlebih dahulu. Tubuh gendut kelebihan lemak, habis lari tertidur nyenyak. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kegiatan ini memberi manfaat banyak. Baiklah, kegiatan pada siang hari ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.